Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan sore hari ini. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, sepanjang hari ini kami bisa melaluinya. Itu semua karena pertolongan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Engkau sudah campur tangan dalam segala sesuatu yang sudah kami kerjakan di hari ini Tuhan. Biarlah Kau memberkati semuanya Tuhan, Kau buat berhasil dan Kau buat lebih bermakna Tuhan. Segala sesuatu yang sudah kami kerjakan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus persekutuan malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu menikmati urapan-Mu ya Bapa. Dan kami rindu dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan membuka ibadah kami. Haleluya, amin. Mari kita puji Tuhan, kita naikkan pujian. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari nyatakan Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal.
anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, mari kita puji Tuhan. Firman Tuhan terangi setiap jalan kita. Haleluya. Karya Tuhan selalu mempesona setiap kita. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Haleluya. Oh, karya Tuhan selalu mempesona. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Yes. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Mari kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau nyatakan, Tuhan aku mau hidup dipimpin oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu.
tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Firman terangi jalanku, risai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Haleluya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang membebaskan setiap kita. Haleluya. Mari kita akan sama-sama. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Nyatakan hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Haleluya. 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 Mari kita mau nyatakan, Dia Tuhan yang terindah di dalam kehidupan kita. Tuhan, aku mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Aku mau hidup dipimpin, dituntun oleh kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui firman yang Engkau sampaikan kepada setiap kami sore hari ini, setiap kami boleh dilawat, hidup kami boleh diubahkan semakin hari lebih berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang
seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadamu. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut yang berteduh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lihat dan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Amin. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu
perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib. Selalu ada hal yang membuat kami terpesona ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kami jatuh cinta lagi dan lagi kepada-Mu ya Tuhan. Setiap hari kami rindu kami menjadi orang-orang yang lebih lagi mengasihi Engkau ya Tuhan. Mengagumi segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Percaya dalam segala rancangan Tuhan bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera dan sukacita. Haleluya, oh Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat padamu akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan hormat kepada hambanya, saya persilakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Hanya Engkau Allah yang layak kami puji, hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Hari ini Tuhan, lawas setiap kami Tuhan, lawas setiap hati kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Sebelum firman-Mu ditabur ya Tuhan, cabut Tuhan setiap semak duri Tuhan, tanah berbatu-batu, berikan kami hati yang baik supaya firman-Mu itu bisa berbuah. Jadikan kami orang-orang yang dewasa, mengerti dan menggenapi setiap visi yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan di sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Gak terasa kita sudah masuk pertengahan tahun ya, sudah bulan Juli. Kayaknya baru kemarin Natal terus tahun baru, sekarang tiba-tiba udah Juli gitu ya. Waktu tuh rasanya begitu cepat. Mungkin ada dari beberapa dari kita itu yang merasa banyak hal ya, belum banyak mimpi kita yang belum tercapai, kemudian banyak hal yang juga dialami. Dan kita tanya, janji Tuhan itu sebenarnya ada enggak? Maksudnya digenapi atau enggak?
Saat ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Kita mau belajar dari seorang tokoh di Yosua 14 ayat 6 sampai 14. Saya banyak belajar dari tokoh Alkitab di sini ya, dari tokoh-tokoh Alkitab maksudnya. Di sini saya belajar salah satu tokoh Alkitab yaitu Kaleb. Kaleb ini orangnya kuat imannya, kemudian juga kokoh imannya, dan dia menuai di masa tuanya. Mari kita baca mulai dari ayat 6. Judulnya adalah Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Sampai 14 saja. Ya. Di antara berjuta-juta orang Israel, hanya 2 orang yang berhasil masuk ke tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Tapi saya saat ini mau membahas tentang Kalebnya. Nah, Kaleb ini dikatakan di ayat 10 ya. Di ayat 10 bagian terakhir. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jadi dia mendapatkan di ayat 7 kan dikatakan aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang disuruh Musa hamba Tuhan dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Jadi Kaleb ini mendapatkan menerima janji Tuhannya umur 40 tahun dan dia baru menerima lagi, maksudnya sungguh-sungguh menerima itu di usia 85, berarti kan selisihnya itu berapa? Dia menunggu janji Tuhannya selama 45 tahun, ya, 45 tahun. Nah, saya dapat ayat ini itu ketika saya juga mengalami pergumulan yang sama, kayak gitu ya. Ayat-ayat di Yosua 14 ini menguatkan saya kembali. Ketika saya menyerah menantikan janji Tuhan, kayak gitu. Sepertinya yang saya doakan itu enggak terjadi. Ayat-ayat ini menguatkan saya. Saya yakin kita semua itu punya Hebron di dalam hidup kita. Hebron itu yang saya tangkap di sini tuh ya janji Tuhan itu. Hebron kan berbicara tentang gunung. Gunung itu
sesuatu yang tinggi. Istilahnya kan kalau untuk mencapainya kan butuh usaha. Jadi sesuatu yang sepertinya tinggi, sepertinya mustahil. Tapi kalau Kaleb saja bisa mendapatkan Hebronnya, saya percaya setiap kita juga Tuhan pasti menggenapi setiap apa yang menjadi mimpi-mimpi kita, visi kita. Baik itu untuk keluarga kita, pekerjaan kita. Nah, saya pada waktu baca ini juga lagi mengalami pergumulan yang sama kayak gitu. Maksudnya saya sudah doa lama. Ini untuk papa mertua saya gitu ya. Papa mertua saya itu sudah lama enggak ke gereja, terus sudah ada kepahitan sama orang. Kemudian itu sudah lama sekali dia itu enggak pergi-pergi ke gereja. Pada waktu saya berdoa, waktu saya ke sana main, sepertinya loh, ini yang saya doakan kok kayak mendal gitu ya. Papa itu diajak ke gereja kok enggak mau, kok tetap punya kepahitan. Jadi saya itu sedikit bener enggak sih? Ini juga orangnya sudah mulai sakit-sakitan. Gimana ya nanti kalau misalnya Tuhan panggil terus dia belum bertobat, ini gimana? Saya itu sempat mikir seperti itu. Tapi ketika saya dapat ayat ini, saya banyak belajar dari Kaleb ya. Kaleb ini dapat Hebron di usianya yang ke-85. Artinya apa Bapak Ibu? Selama 40 tahun kayak gitu ya. Artinya apapun janji Tuhan yang Tuhan beri untuk kita itu tidak lekang oleh waktu. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji itu pasti ditepati. Gitu. Tapi terkadang seperti saya tadi ya, sebelum kita menerima janji itu kita sudah mundur. Kita sudah mulai ragu kayak gitu ya pada janji Tuhan. Karena mungkin lama doa kita belum dijawab. Jadinya kita doanya itu agak sedikit gimana ya, ada sedikit keraguan, sedikit tawar hati, sama seperti bangsa Israel yang mikirnya kok nggak sampai-sampai ya ke tanah perjanjian. Padahal di Yosua 21 ayat 45. Di Yosua 21 ayat 45 itu dikatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi, jadi semua janji Tuhan untuk bangsa Israel itu loh dipenuhi. Cuma bangsa Israelnya aja yang berjuta-juta itu enggak, ya itu tadi tidak sepenuh hati seperti yang Kaleb lakukan. Kata sepenuh hati di sini kan kalau saya hitung, saya garis bawah ini ada 3 kali diulang. Berarti Kaleb itu mengikuti Tuhan sepenuh hati. Jadi dari Kaleb saya belajar sesuatu, bahwa janji Tuhan itu akan terjadi jika kita itu bersepakat dengan Tuhan. Ada dua pihak kayak gitu ya, enggak cuma Tuhan yang berjanji, tapi kita juga punya respon yang aktif. Kan kayak orang perjanjian jual beli kayak gitu ya, itu kan perjanjian terjadi kalau ada kesepakatan 2 pihak kayak gitu ya. Jadi saya belajar dari respon Kaleb itu yang pertama, di Yosua 14 ayat 12, kembali lagi. Nah, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan Tuhan. Nah, Kaleb minta Hebron ini di usianya 85 tahun dan dia bilang, mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka. Jadi dia masih sanggup berperang. Dia percaya Tuhan itu bisa menyertai dia meskipun dia usianya 85 gitu. Dia berkata dia masih sanggup berperang. Jadi di sini saya menangkap kalau Kaleb ini berani meminta perkara-perkara besar kayak gitu sama Tuhan ya. Kan secara manusia enggak mungkin ya seorang kakek-kakek itu bisa perang, tapi Kaleb enggak seperti itu. Oh, asalkan Tuhan bersama dengan saya kayak gitu ya. Pasti saya bisa mengalahkan orang-orang enak kayak gitu. Jadi saya menangkap dari responnya Kaleb kayak gitu ya terhadap janji Tuhan. Yang pertama itu Kaleb itu berani meminta perkara-perkara yang sudah Tuhan janjikan buat hidupnya. Jadi Kaleb enggak meminta hal yang kecil gitu. Jadi dia minta hal yang besar. Dia minta, aku minta gunung, wah sudah tua, minta gunung terus perang itu kan, wah gimana ya. Beberapa orang mungkin seperti itu ya, enggak yakin sama doanya sama kayak saya. Tapi dari Kaleb ini saya belajar, Kaleb saja bisa melatih imannya, berani meminta Hebron, berani meminta pegunungan, kayak gitu ya. Jadi saya menangkap harus berani juga dalam berdoa. Jadi saya
mulai menguatkan kembali doa-doa saya yang awalnya kayak kok bisa ya, papa ini sudah tua, sudah sakit-sakitan, gimana ya? Saya enggak doa seperti saya ganti doanya. Saya percaya ya Tuhan, kalau Kaleb aja sudah, maksudnya bisa kayak gitu, papa saya juga bisa. Jadi saya enggak lihat fakta-fakta yang ada, saya percaya janjinya Tuhan. Kan janjinya Tuhan kalau satu orang diselamatkan, semua pasti diselamatkan kayak gitu. Nah, kemudian di Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Nah, Tuhan juga ngomong sama saya seperti ini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi apapun hal yang menurut kita tuh, kita nggak bisa capek, tapi capai ya. Tapi saya yakin kalau kita berani minta dari Tuhan, Tuhan tuh pasti memberikannya buat kita. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi ke ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat, seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Nah, sebesar ini ya imannya Kaleb, dia berkata aku masih sama kuat. Saya percaya ini enggak bicara soal fisik ya, tapi Kaleb ini berbicara imannya ini loh, aku bisa memelihara imanku selama 40 tahun, seperti itu ya, 40 tahun, dan saya yakin pemelihara iman itu enggak cuma 1 atau 2 hari ya, maksudnya iman itu tidak hanya dibangun cuma 1 hari aja. Kaleb juga pasti pernah mengalami yang namanya up and down, tapi yang saya pelajari itu loh, Kaleb ketika masuk padang gurun, dia itu bisa langsung cepat bangkit kembali, seperti itu ya. Nah, kita juga mungkin kadang-kadang sama seperti Kaleb, kita mengalami padang gurun, hal-hal nggak enak dalam kehidupan kita ya. Nah, disitulah penentuannya, bagaimana kita itu bisa memelihara iman. Nah, iman itu akan terlihat ketika bagaimana kita melewati saat kita itu menghadapi masa-masa sulit, masa-masa sukar, seperti itu. Dan saya juga mencari gitu ya, apa sih rahasianya Kaleb? Saya merenungkan apa rahasianya Kaleb kok bisa Kaleb itu bisa mempertahankan imannya selama kurang lebih 40 tahun. Yaitu tadi kata sepenuh hati. Seperti yang kita tahu ya, kalau di Alkitab diulang-ulang terus berarti itu harus dilakukan. Maksudnya Tuhan tuh perhatian sekali kayak gitu. Dikatakan kan Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati ya berarti bulat, tidak ragu. Jadi Kaleb minta apapun sama Tuhan tuh enggak ada pikiran, enggak mungkin ya Tuhan tuh enggak mengabulkan doaku, mengabulkan permohonanku kayak gitu ya. Jadi Kaleb itu hatinya tuh bulat. Nah, kemudian iman itu juga bisa tetap dipelihara itu juga dari respon kita melalui perkataan kayak gitu ya. Kan perkataan yang kita keluarkan itu mencerminkan apa yang ada di dalam kita. Ketika kita diproses, Tuhan itu mau lihat kita itu ada bedanya enggak sama orang-orang yang enggak percaya sama Tuhan. Nah, kalau misalnya ditanya gimana kabarnya, maksudnya kerjaannya, kalau orang luar mungkin berkata yang negatif terus, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, anak yang percaya dengan Tuhan, apalagi kita itu setiap hari setiap saat, setiap waktu sudah melayani Tuhan, sudah berdoa, Tuhan tuh mau lihat respon kita. Nah, respon kita bisa dilihat dari kata-kata. Kaleb juga berkatain yang di ayat 11, dia masih berkata, aku masih sama kuat. Biasanya kalau orang sudah lanjut usia, ditanya aku sudah enggak kuat, enggak sudah seperti waktu aku muda dulu, tapi Kaleb berkata yang sebaliknya. Dia berkata, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang. Dia masih mau perang. Jadi itu yang bisa kita contoh dari Kaleb. Ya, saya juga banyak belajar dari Kaleb kayak gitu ya.
Yang melemahkan kita tuh justru bukan perkataan dari orang-orang luar, itu hanya berpengaruh sedikit, berpengaruh kecil ya. Justru perkataan kita yang negatif itu yang bisa meruntuhkan doa-doa kita. Kayak tadi mungkin kayak saya doa, ketika saya pergi ke rumah papa mertua, terus lihat kayak gitu, waduh, angel loh sini. Kadang-kadang keluar kayak gitu. Wah itu saya sadar wah itu harus dihilangi karena itu bisa meruntuhkan doa-doa yang sudah saya naikkan mungkin tiap hari. Kalau lihat orangnya marah-marah, misalnya diajak ke gereja, waduh itu sudah mulai mukanya enggak enak. Nah itu dalam hati tempat ngomong, kok angel ya kayak gitu. Itu saya tahu saya enggak boleh seperti itu ya. Saya harus seperti Kaleb yang bilang harus berkata-kata yang positif. Makanya penting pengenalan terhadap firman Tuhan. Kalau setiap hari kita mengenal firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, otomatis perkataan yang kita keluarkan adalah perkataan-perkataan firman kayak gitu ya. Nah sekarang apa yang menjadi Hebron Bapak Ibu Saudara? Mungkin Bapak Ibu Saudara punya mimpi, punya keinginan, punya mimpi besar, punya visi yang Tuhan sudah berjanji dalam hidup setiap Bapak Ibu. Pasti ya, saya yakin kita bisa menaklukkan semuanya itu bersama Tuhan. Jangan lihat fakta-fakta yang ada gitu, tapi lihat kebesaran Tuhan. Kan kita sebagai manusia tuh kadang kalau mengalami masalah kita lupa pertolongan-pertolongan Tuhan. Padahal perbuatan Tuhan yang pernah dilakukan untuk kita tuh ya ajaib, banyak yang ajaib gitu loh. Tapi ketika kita mengalami masuk dalam kita dalam proses, ya namanya manusia tuh kadang sering lupa kayak gitu ya. Nah makanya setinggi apapun Hebron yang Tuhan janjikan untuk kita gitu, pasti kita bisa dapat, asalkan yang pertama tadi kita berani meminta kayak gitu sama Tuhan. Ya sekian firman dari saya undang pemimpin pujian. Kita mau naikkan pujian, ku percaya kau Tuhan. Kami percaya Tuhan, janjimu Tuhan tidak pernah gagal Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami minta Tuhan, kau pasti akan mengenapinya Tuhan. Kami mau menguatkan iman kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika iman kami Tuhan terkadang lemah Tuhan. Tapi dengan firman-Mu Tuhan, kami mau Tuhan menguatkan iman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang sudah Kau janjikan pada kami Tuhan, baik itu tentang keluarga, tentang pelayanan, tentang pekerjaan kami, yang sepertinya mustahil Tuhan. Kami minta Tuhan sore hari ini Tuhan, penggenapan janji itu Tuhan terjadi atas setiap kami Tuhan. Kami minta Tuhan kesembuhan Tuhan, kami minta kelepasan Tuhan, kami minta kemenangan Tuhan, keselamatan atas keluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya tergenapi Tuhan, karena Engkau Tuhan Allah yang setia Tuhan terhadap perjanjian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Amin Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepapi janji-janji-Mu. Ku
Biarkan malam hari ini kita sama-sama belajar menaruh janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Mempercayai janji-janji Tuhan lebih daripada apa yang kita lihat. Karena kita percaya setiap perkataan, setiap janji yang Tuhan ucapkan, Dia tidak pernah lalai untuk menepatinya. Apa yang Dia katakan mengenai kesehatan kita, apa yang Dia katakan mengenai pekerjaan kita, apapun yang Dia katakan mengenai kehidupan kita, itu yang harus kita percayai. Mungkin keadaannya tidak sama seperti yang kita lihat hari-hari ini. Tapi mari percaya firman lebih daripada apa yang kita lihat. Percaya firman lebih daripada apa yang kita rasakan. Dan kita percaya apa yang kita percayai itu yang akan jadi. Mari mulai ucapkan apa yang kita percayai. Karena apa yang kita ucapkan itu juga yang akan jadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami rindu seperti Kaleb mengalami setiap janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya janji-Mu pasti Engkau tepati dalam kehidupan kami. Mari ya Bapa, Engkau terus membimbing kami, membimbing iman percaya kami, supaya semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin besar iman percaya kami kepada Engkau. Dan kami rindu seperti Kaleb ya Bapa. Di masa-masa tuanya, dia memiliki iman yang kuat, yang sanggup memberikan kekuatan secara jasmani juga atas tubuhnya untuk menggapai setiap janji-janji-Mu di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini, untuk isi hati-Mu yang sudah kami dengar, dan biarkan semuanya boleh mengalami janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga percaya janji-Mu, siapa saja yang datang kepada Engkau tidak akan pulang begitu saja. Engkau menyediakan upah bagi orang-orang yang datang mencari Engkau. Kami percaya setiap orang yang mengikuti acara worship at home akan diberkati oleh Engkau dengan kesembuhan, dengan berkat-berkat istimewa. Mari angkat tanganmu, demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat-Nya berkataan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.